Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara. Terbentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967, pembentukan ASEAN diprakarsai 5 negara, yakni Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. ASEAN dibentuk dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya di negara-negara anggotanya. Karena itu, Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN pada tahun ini terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, termasuk dengan negara tetangga terdekat Indonesia, Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyatakan sebagai negara tetangga terdekat yang memiliki banyak kesamaan, hubungan antara Indonesia dan Malaysia memiliki dinamika yang sangat tinggi. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia ini hubungan resminya itu kan baru 1957, tapi kan sebetulnya interaksi antara orang-orang dari Indonesia dan Malaysia itu kan sudah jauh lama terjadi ya, dengan terjadinya proses migrasi dari Indonesia ke Malaysia. Nah, tentu sebagai negara tetangga, dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia itu sangat tinggi ya, baik itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya hal-hal yang perlu kita atasi bersama ya. Yang positif tentu hubungan perdagangan, investasi, trennya setelah COVID bahkan terus meningkat ya. Dan juga yang sangat aktif adalah hubungan military to military. Di bidang ekonomi, Indonesia dan Malaysia berupaya meningkatkan berbagai kerjasama. Bagi Indonesia, Malaysia merupakan mitra terpenting, begitu pula sebaliknya. Kerjasama bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, terus mengalami peningkatan. Kalau ekonomi tadi sudah saya katakan bahwa trennya itu terus mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat perdagangan bilateral tahun lalu itu hampir 28 miliar US dollar ya. Ini meningkat sekitar 30% dibandingkan tahun 2021 ya. Jadi begitu COVID mereda, kelihatan trennya meningkat pesat ya. Investasi dari Malaysia ke Indonesia pun mulai meningkat ya. Jadi ini tren yang sangat bagus, dan tahun ini kita targetkan perdagangan bilateral ini akan mencapai 30 miliar dolar ya. Ini yang target yang pertama mungkin akan pertama kali tercapai dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Malaysia pun tertarik untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyatakan dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim pada awal tahun ini telah ditandatangani 11 letter of intent perusahaan-perusahaan Malaysia yang berinvestasi di IKN. Kemarin ini kita sudah melakukan roadshow di sini ya, dihadiri oleh Pak Menteri PUPR sendiri, dan minatnya luar biasa. Perkiraan kita hanya sekitar 70 potensial investor yang akan mengikuti, tapi sampai 240 yang datang. Dan waktu kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Indonesia pun ditandatangani ada berapa? 11 letter of intent dari pengusaha-pengusaha Malaysia yang berminat untuk berinvestasi di IKN. Nah, sekarang ini justru trennya semakin banyak pihak-pihak Malaysia, investor Malaysia yang berminat untuk berinvestasi di IKN, apalagi melihat progres pembangunan IKN sendiri kan akhir-akhir ini dipercepat. Jadi ini memberikan confidence yang lebih tinggi bagi investor-investor Malaysia untuk berinvestasi di IKN. Indonesia pada tahun ini memegang keketuaan ASEAN. Banyak negara ASEAN termasuk Malaysia berharap di bawah kepemimpinan Indonesia, masalah politik ASEAN dapat diselesaikan, termasuk masalah situasi politik di Myanmar dan Laut Cina Selatan. Isu yang paling sticking point yang paling alot lah katakannya kan isu Myanmar ya di ASEAN ini. Dan isunya adalah kan ASEAN meminta agar Myanmar menghormati dan melaksanakan 5 point konsensus itu. Posisi Malaysia sudah sangat tegas
bahwa Malaysia pun meminta Myanmar untuk melaksanakan 5-point konsensus itu. Ya, selama ini kan kayaknya masih ada kebuntuan lah ya. Dan dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Filipina belum lama ini disampaikan mungkin perlu ada terobosan lah ya, ada terobosan bagaimana menjadikan Myanmar ini betul-betul melaksanakan 5-point konsensus ini. Nah, saya kira isu ASEAN yang utamanya adalah masalah Myanmar dan tentu juga yang menjadi topik hangat akhir-akhir ini adalah terjadinya eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan. Saya kira ini juga menjadi PR ASEAN untuk bagaimana melaksanakan Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor mendapatkan tanggapan positif dari para pelajar Indonesia di Malaysia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia-Malaysia atau PPIM. Antara baik dari Indonesia dan Malaysia, keduanya memiliki hubungan yang masih kuat sampai sekarang dan terlebih ketika kemarin kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Anwar Ibrahim setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, ini menunjukkan bahwa keberadaan Malaysia dengan Indonesia sampai saat ini masih baik-baik saja dan melihat bagaimana antara Bapak Jokowi yang sempat memberikan banyak concern-nya untuk salah satunya tentang keberadaan PMI Indonesia yang ada di Malaysia dan itu pun disambut baik oleh Bapak Anwar Ibrahim. Dan selain itu juga kita dapat melihat bahwa keberadaan Indonesia saat ini yang akan ditunjuk sebagai chairman dari ASEAN nanti. Ini juga menjadi salah satu potensi bagi kita nanti untuk terus menggaungkan kolaborasi yang tidak hanya kepada Malaysia tapi negara-negara ASEAN lainnya. Secara garis besar, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka ASEAN terus menunjukkan hubungan yang positif, khususnya di bidang ekonomi dengan nilai perdagangan hampir 28 miliar dolar Amerika pada tahun 2022. Anak luar biasa bertekad menolong dan mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan mereka, dibantu GOR dan Sibis sekolah. Jika kau berubah jadi mode derek, menempatkan balok itu akan sangat mudah. Aku mengerti. Semua tahu waktunya untuk kami, Tim dan Gogoban. Bagaimana cerita seru petualangan mereka? Serial animasi Tim Steam setiap Senin sampai Rabu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Konferensi tingkat tinggi ke-31 ASEAN pada tahun 2017 di Manila, Filipina menyepakati konsensus perlindungan bagi pekerja migran, termasuk yang terdaftar atau ilegal di seluruh Asia Tenggara. Dokumen yang berjudul ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers itu ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada tahun 2017 lalu.
Melalui konsensus itu, perlindungan pekerja migran terus diupayakan oleh negara-negara ASEAN termasuk Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyatakan ada sekitar 1,6 hingga 1,7 juta pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, termasuk yang tidak tercatat, sementara yang resmi hanya sekitar 405.000 orang. Sebagian besar, sekitar 90% kasus-kasus yang ditangani adalah mereka yang bekerja di sektor rumah tangga. Dan ini yang memang selalu menjadi masalah, dan juga saya melihat ini berpotensi untuk mengganggu hubungan kedua negara. Kasus terbesar yang kita tangani adalah kasus-kasus yang gaji tidak dibayar. Nah ini angkanya kalau kita lihat statistik yang kita tangani itu memang sangat mengejutkan ya. Ada orang yang sampai 10 tahun tidak dibayar, 12 tahun tidak dibayar. Ini bahkan kita sedang menangani kasus ada 21 tahun tidak dibayar. Dan itu kasus yang paling umum. Selain itu juga ada kasus-kasus penyiksaan katakanlah yang justru juga menimbulkan ketidaknyamanan, ada kemarahan di pihak Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyatakan masalah PMI ilegal yang bekerja di sektor rumah tangga menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Malaysia. Kita juga harus mengakui banyak sekali kelemahan-kelemahan di sisi Indonesia yang pada intinya kita ini masih belum mampu untuk melakukan pencegahan PMI yang non-prosedural. Bahkan dalam banyak kasus yang kita lihat, mereka ini justru quote-unquote difasilitasi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, selama ini kita tidak dapat menyelesaikan masalah PMI non-prosedural, ini juga akan menjadi masalah buat PMI kita. Jadi kalau kita lihat kasusnya di sini, sebagian besar mereka yang bermasalah adalah mereka yang bekerja secara ilegal atau undocumented lah ya gampangnya. Dan sebagian besar, 95% masalah yang dihadapi adalah mereka yang bekerja di sektor rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah PMI yang di rumah tangga ini, maka 80% masalah dengan Malaysia di bidang ketenagakerjaan ini akan selesai. Kita menghormati penegakan hukum di Malaysia karena memang mereka melanggar aturan keimigrasian Malaysia. Tetapi yang juga kita minta kepada Malaysia bahwa penegakan hukum itu harus adil kepada kedua belah pihak. Jadi tidak hanya PMI-nya saja yang dilakukan penegakan hukum, tetapi majikan-majikan yang mempekerjakan mereka pun harus ditindak juga. Sebagai bentuk perhatian terhadap PMI, KBRI Kuala Lumpur menyediakan shelter untuk para PMI bermasalah, khususnya di sektor domestik di Malaysia. KBRI ini memiliki shelter yang memang difungsikan untuk menampung warga negara Indonesia yang sedang bermasalah, khususnya mereka yang terlantar ya. Dan kalau dari lokasinya, KBRI memiliki 2 lokasi, satu yang berada di dalam premis KBRI. Kalau dari segi jumlah, pada saat ini jumlahnya sekitar 109 orang. Jumlah ini pastinya akan berubah setiap waktu ya, sesuai dengan kondisi keberadaan mereka. Kalau misalnya kasusnya banyak yang datang, tentunya akan lebih banyak orang yang ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur ini. Sejumlah PMI bermasalah yang ditampung di shelter tersebut mengaku tidak menerima gaji dan seringkali mendapatkan kekerasan dari majikan mereka. Saya kerja dengan majikan saya selama 9 tahun 3 bulan. Itu sama majikan saya pun didera saya sehari cuma 1 kali makan. Kerjanya 2 tempat, kedai pembantu rumah sama bengkel mobil. Kadang juga dihantar ke tempat cuci mobil. Jadi 3 tempat juga kadang-kadang. Terus tempat tidur pun juga nggak ada. Tidurnya cuma di bawah tangga. Aku kerja selama 9 tahun. Sampai sekarang dia belum membayar gaji selama 9 tahun. Jadi sekarang prosesku masih lanjut.
Majikanku pernah pukul, kamar tak ada, kamar tempat tidur tak ada, kerja banyak. Permasalahan perlindungan PMI ini juga mendapatkan sorotan dari organisasi kemasyarakatan di Malaysia, yakni Majelis Persatuan dan Persaudaraan Masyarakat Madura atau MPPM. Organisasi kemasyarakatan ini juga turut membantu KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan bantuan bagi PMI di sektor domestik di Malaysia. Malaysia ini sangat kompleks sekali. Dan bahkan kita temukan banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang ada di Malaysia yang sangat pendidikannya sangat rendah. Nah, dari itu perlu peran pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang di Malaysia ini, khususnya ormas-ormas seperti MPPM, untuk bisa memberikan kesadaran, dan kalau kita temukan hal-hal yang memerlukan bantuan, kita bantu. Di sisi lain, perlindungan terhadap PMI terus diupayakan pemerintah Malaysia. Dalam kunjungan ke Indonesia pada awal tahun ini, Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem perlindungan pekerja migran asal Indonesia. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela, dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan, dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Berdasarkan data ASEAN, 5 negara anggota ASEAN pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN, diantaranya Myanmar sebanyak 2 juta orang, Indonesia 1,2 juta orang, Malaysia 1 juta orang, Laos 900.000 orang, dan Kamboja 800.000 orang. Hi, I'm Devini Hermawan. I will tell you why you should taste gado-gado as one of the most iconic Indonesian cuisine. So, just like any other salad with dressing, the dressing itself takes the major part to make gado-gado really delicious. Here it is, rendang. So just put, this is the white pepper, shallots in, as well as the beef. This is our rendang. Now we can assemble them into a beautiful bowl of soto ayam Lamongan. The simple but special perkedel kentang. The flavor is really intense. Indonesian Flavor with Chef Devina. Every Saturday, 5:30 p.m. Western Indonesia time. That's all for today's edition. Indonesia has different culinary flavors, and I will be back with another authentic menu. See you and goodbye. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Untuk membuka usaha nih, pastinya kita tuh butuh ide ataupun inspirasi sebagai acuan untuk membuka bisnis yang spektakuler. Paten, setiap Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Kawasan ASEAN saat ini berada di garis paling depan dalam pemulihan sektor pariwisata usai terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di kawasan Asia Pasifik sepanjang Januari hingga September 2022 tercatat meningkat sebesar 11% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dan pemulihan di sektor pariwisata, khususnya di negara-negara ASEAN, salah satunya Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyatakan pemulihan di sektor pariwisata terus dilakukan oleh Malaysia dan juga Indonesia setelah pandemi COVID-19 mulai mereda. Ya, ini yang akan kita lakukan. Ini kan termasuk untuk memulihkan sektor pariwisata. Dan sekarang ini Malaysia sudah menduduki peringkat ketiga kalau nggak salah ya, sebagai Wisman ya, mancanegara nomor 3 itu dari Malaysia. Dan secara tradisional kan memang kita besar ya. Kalau kita lihat angka sebelum COVID itu kan jumlah kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia setahun itu kira-kira di angka 2,6-2,7 juta. Nah, kita tentu ingin mengembalikan ya, dan kalau bisa tentu lebih tinggi dari sebelum COVID. Nah, ini yang tentu menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita memulihkan atau mengembalikan jumlah wisatawan Malaysia ke Indonesia itu setidaknya sama dengan sebelum COVID. Nah, ini memang masih agak jauh targetnya, tetapi inilah yang kita lakukan untuk terus melakukan promosi pariwisata dan sekarang saya kira minatnya cukup tinggi. Sejumlah tempat wisata di Malaysia mulai ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara setelah pemerintah Malaysia memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pembatasan untuk mencegah penularan COVID-19. Pemulihan di sektor pariwisata ini juga dirasakan oleh sebagian warga, khususnya para WNI yang bermukim di Malaysia. Yati dan Muhammad Hakim, WNI yang tinggal selama bertahun-tahun di Malaysia, turut merasakan adanya peningkatan di sektor pariwisata setelah pandemi COVID-19 di Malaysia mulai mereda. Pemulihan di sektor pariwisata ini turut memengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Ya, Ibu kan sudah dari jauh-jauh ke sini, sekarang mau melancong, sudah Malaysia sudah dibuka, semua sudah lancar. Kalau dulu COVID kita nggak bisa jalan, nggak bisa ke sana, nggak bisa di sini, harus di rumah. Setelah setahun ini 2022 sampai sekarang semua Malaysia sudah bebas. Dan alhamdulillah sekarang kita mau ke sana, mau ke sini sudah bebas. Dan meniaga pun oke, dan sekolah pun sudah dibuka. Betul Hafizah? Muhammad Hakim menyatakan pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian warga khususnya WNI di Malaysia. Karena itu ia berinisiatif membantu perekonomian para WNI yang berada di Malaysia. Waktu-waktu COVID lagilah warga-warga Indonesia banyak yang nggak makan, harus dibantu dikirim, tapi melalui kedutaan Indonesia minta NGO tolong, termasuk saya sendiri warga sini juga perlu pertolongan. Masa COVID itu sangat-sangat ekonomi di sini sangat darurat. Harapan ke depan itu untuk warga kita Indonesia semoga tetap berjuanglah. Jadi semangat yang tinggi gitu. Jadi harap-harap jangan buat hal-hal yang nggak diingini pemerintah di sini juga pemerintah Indonesia. Tidak hanya di tempat wisata, pemulihan di sektor pariwisata ini juga terlihat dari semakin ramainya aktivitas ekonomi di sejumlah pasar di Malaysia. Central Market atau Pasar Seni Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi pusat perbelanjaan souvenir dan oleh-oleh di negeri jiran tampak ramai dikunjungi para wisatawan. Sejumlah wisatawan mancanegara mengaku senang dapat kembali berwisata setelah pandemi COVID-19 di Malaysia mulai mereda. Mereka memilih untuk berbelanja di Central Market karena harga barang yang terjangkau dan produk-produknya yang menarik. Yeah, I like it here. I bought this place. Oh, this is like a traditional market, right? Yeah, so this is my first time here and yeah, so far so good. Really
enjoying it. Yeah, pretty good. Oh, it's very nice. It has everything traditional and it tells more about the country and everything it has. And I like it very much. It's all under one roof, very convenient as well. And very good for tourists. But the products and the price? The products are nice and I think the price is reasonable as well. Good quality products. Tidak hanya para wisatawan, bangkitnya perekonomian di sektor pariwisata ini juga mendapatkan tanggapan dari para pedagang Central Market atau pasar seni di Kuala Lumpur, Malaysia. Para pedagang menilai jumlah wisatawan yang berkunjung semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Malaysia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. So I think after the COVID-19, everything has gone better. So for me, during the COVID-19, I was at home studying, and after that, after COVID-19 only, I can go working like this. So it's been a good experience for me. Yes, the tourists came, and I think it's better for the economy of this country also. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menentukan perekonomian negara serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kawasan ASEAN. Sektor pariwisata juga dinilai dapat mengokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia.